Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pajak daerah yaitu PBB dan BPHTB. Sebelum memasuki materi, izinkan kelompok kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Muhammad Rafi Faisal dengan NPM 176, lalu ada Rohadatul Sabila dengan NPM 244, ada Aulia Rahma Azara dengan NPM 245, dan ada Aurakel Grisela dengan NPM 111. Yang pertama yaitu konsep pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di tingkat daerah. Pajak ini tidak memiliki imbalan langsung kepada individu yang membayar, tetapi hasilnya digunakan untuk pelayanan publik. Lalu konsep PBB. Pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Subjek dan objek PBB. Objek bumi dalam pajak bumi dan bangunan meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Lalu untuk objek bangunan dalam pajak bumi dan bangunan meliputi rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol. Subjek pajak bumi dan bangunan merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut, serta merasakan manfaatnya. Lalu yaitu NPWPD atau nomor pokok wajib pajak daerah. Nomor pokok wajib pajak daerah merupakan nomor yang diberikan terhadap wajib pajak daerah sebagai sarana dalam tiap administrasi perpajakan daerah yang peruntukannya digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sini ada tarif dan terutang pajak bumi dan bangunan atau PBB. Jadi pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan atas suatu tanah atau bangunan yang memiliki manfaat ekonomi atau sosial bagi pemilik ataupun penggunanya. Nah, untuk tarif PBB ini sendiri itu ditetapkan berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP PTKP. Nah, di sini ada ketentuannya. Yang pertama yaitu persentase tarif PBB adalah 0,5% dari nilai jual kena pajak NJKP, dan NJKP ini sendiri itu diperoleh dari menghitung persentase tertentu dari NJOP tersebut. Nah, jadi 20% dari NJOP untuk tanah dan bangunan dengan NJOP sampai dengan 1 miliar. Untuk 40% dari NJOP itu dikenakan untuk tanah dan bangunan dengan NJOP di atas 1 miliar. Jadi contoh perhitungan sederhananya, jika NJOP sebuah tanah adalah 1,2 miliar, maka NJKP-nya itu 40% dikali 1,2 miliar sama dengan 480 juta. Jadi untuk PBB terutangnya itu 0,5% dikali dengan 480 juta. Jadi PBB terutangnya itu ada 2,4 juta. Selanjutnya yaitu ada saat terutang PBB. PBB terutang setiap tahun berdasarkan kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan pada 1 Januari, tahun pajak yang bersangkutan. Artinya jika Anda memiliki atau menguasai tanah atau bangunan pada tanggal tersebut, maka Anda wajib membayar PBB untuk tahun tersebut. Di sini ada langkah-langkah menghitung PBB. Yang pertama yaitu ketahuilah nilai jual objek pajak atau NJOP. Jadi NJOP ini adalah nilai wajar atas tanah dan bangunan. NJOP ini biasanya tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang SPPT dari PBB yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Nah, yang kedua yaitu kurangnya NJOP dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP, yang dimana NJOP TKP adalah nilai batas pengurangan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga yaitu hitung nilai jual kena pajak NJKP-nya, yang dimana NJKP adalah persentase dari NJOP kena pajak. Persentase NJKP ini tergantung pada besarnya NJOP itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu hitung PBB yang harus dibayarkan. Yaitu ada cara membayar PBB. Nah, untuk membayar pajak bumi dan bangunan itu terdapat beberapa metode. PBB itu bisa dibayarkan secara langsung maupun melalui online. Nah, yang pertama yaitu bisa melalui kantor pos atau bank, kemudian yang kedua yaitu melalui ATM, yang ketiga melalui aplikasi atau website online, dan yang keempat yaitu dapat
melalui kantor pemerintah daerah. Kemudian di sini ada cara melaporkan PBB. Pelaporan PBB ini sendiri biasa dilakukan jika Anda ingin mengonfirmasi pembayaran atau jika ada perubahan data terkait tanah atau bangunan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu siapkan dokumen, yakni bukti pembayaran PBB, SPPT PBB terbaru, dan surat-surat pendukung. Kemudian yang kedua yaitu kunjungi kantor pelayanan pajak, KPP atau Dinas Pajak Daerah. Kemudian yang ketiga yaitu bisa dilakukan pelaporan melalui online. Nah, beberapa daerah itu menyediakan layanan pelaporan PBB secara online melalui portal resmi pemerintah daerah. Baik, selanjutnya adalah teori dan konsep BPHTB. BPHTB itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, dalam hal ini BPHTB itu dikenakan pada saat terjadinya transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan seperti jual beli, hibah, warisan, tukar menukar atau transaksi lainnya yang menyebabkan perubahan pemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan. Nah, artinya yang menjadi objek pajak BPHTB itu perolehan atas penjualan tanah maupun bangunan. Pungutan ini tuh ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab atau untuk membayar pajak. Teori BPHTB-nya itu berfokus pada keberlanjutan penggunaan tanah sebagai sumber daya terbatas dan penting dalam ekonomi. BPHTB ini dikenakan untuk mengatur peralihan hak atas tanah dan bangunan serta sebagai instrumen pendapatan negara untuk mendukung redistribusi kekayaan. Selain itu, BPHTB juga itu berperan dalam mengendalikan distribusi kepemilikan tanah yang adil melalui mekanisme pajak. Konsepnya itu meliputi subjek yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan baik individu maupun badan. Objek yang berupa transaksi ini diperoleh hak atas tanah dan bangunan serta dasar pengenaan pajak yang didasarkan pada nilai transaksi atau nilai pasar wajar. Tarifnya itu umumnya berkisar antara 5-10% dari nilai tersebut tergantung peraturan daerah yang berlaku. Tujuan utamanya adalah menghasilkan pendapatan daerah, mengatur perolehan hak atas tanah, dan mendukung pemerataan kekayaan. Pengecualian objek dan subjeknya itu berlaku dalam kondisi tertentu. Objeknya itu tidak dikenakan pada peralihan hak tanah atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti yang dilakukan oleh pemerintah atau pada hibah antar keluarga dekat seperti suami istri, orang tua anak, atau antar ahli waris. Nah, sedangkan subjek yang tidak dikenakannya itu antara lain itu pemerintah dan lembaga sosial atau keagamaan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan untuk kepentingan publik. Pengecualian ini diatur oleh peraturan yang bertujuan untuk mendukung kepentingan sosial, ekonomi, dan pembangunan. Materi selanjutnya yaitu mengenai tarif dan saat terutang BPHTB. Nah, untuk tarif dari BPHTB sendiri ini adalah sebesar 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Lalu untuk saat terutang BPHTB ini sendiri itu setiap jenis transaksi memiliki waktu saat terutang masing-masing. Untuk yang pertama yaitu ada jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, lalu ada pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, terus ada hadiah, penggabungan usaha, dan pelebaran usaha. Nah, itu saat terutang yaitu sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta. Lalu yang kedua ada lelang, yaitu saat terutangnya pada sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. Lalu yang ketiga ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Untuk saat terutang yaitu sejak tanggal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu yang selanjutnya ada waris dan hibah wasiat. Saat terutangnya yaitu sejak tanggal pendaftaran hak. Lalu yang terakhir ada pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Untuk saat terutang sendiri yaitu pada sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak. Untuk selanjutnya yaitu prosedur menghitung BPHTB. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui rumus perhitungannya, yaitu tarif pajak sebesar 5% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yang dihitung dari NPOP dikurangi NPOP-TKP.
Nah, sebagai contoh, dijual sebidang tanah kosong di Jakarta dengan luas 2000 meter persegi dengan NJOB sebesar 1 juta per meter, dan NPO PTKP Jakarta yang berlaku adalah 80 juta. Setelah terjadi diskusi antara penjual dan pembeli, disepakati bahwa harga tanah tersebut yaitu 1.500.000 per meter. Lalu berapa BPHTB atas tanah yang diperjualbelikan? Untuk pertama yaitu menghitung NPOP. Untuk NPOP sendiri dihitung dari 2000 yaitu luas tanah kosong dikalikan dengan 1.500.000 yaitu harga tanah tersebut, sehingga hasilnya adalah 3 miliar. Lalu untuk perhitungan BPHTB sendiri yaitu tarif pajak sebesar 5% dikalikan dengan NPOP dikurangi NPO PTKP. Nah, berarti 5% dikalikan tadi NPOP sebesar 3 miliar dikurangi dengan NPO PTKP-nya sebesar 80 juta. Jadi 5% dikalikan dengan 2 miliar 920 juta, jadi hasilnya adalah 146 juta. Nah, maka besaran BPHTB atas transaksi tanah kosong tersebut adalah 146 juta. Untuk yang terakhir yaitu mengenai cara membayar dan melaporkan BPHTB. Nah, BPHTB sendiri ini dapat dibayar dan dilaporkan secara online melalui situs yang telah disediakan oleh pemerintah, yaitu ada e-BPHTB. Nah, tata caranya yaitu yang pertama, wajib pajak mendaftarkan secara daring melalui PPAT atau notaris dengan memenuhi persyaratan tertentu. Lalu yang kedua, wajib pajak atau PPAT ini memasukkan NOP PBB P2. Lalu selanjutnya sistem melakukan pengecekan tagihan pada PBB P2. Nah, jika tidak ada tagihan PBB P2, maka wajib pajak atau PPAT dapat isi form SSPD BPHTB. Lalu yang kelima, petugas akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dari wajib pajak. Yang keenam, wajib pajak dapat memilih metode pembayaran dan mendapatkan kode bayar. Lalu wajib pajak atau PPAT ini dapat membayar kode bayar. Lalu yang ke-8, wajib pajak atau PPAT mengisi formulir tambah permohonan pelayanan dan mengunggah dokumen AJB. Yang ke-9, wajib pajak akan mendapatkan kode OTP. Yang ke-10, setelah berkas terakhir dilengkapi, petugas akan melakukan verifikasi atau penelitian terhadap berkas SSPD BPHTB secara elektronik dalam waktu 30 hari. Lalu yang terakhir, SSPD BPHTB elektronik terverifikasi Anda dapat dicetak.